Baik, kita lanjut ya, membahas soal selanjutnya, yang nomor 21 gitu ya. Baik, nomor 21 ini kamu disuruh mencari luas permukaan dari sebuah bangun ruang. Nah, di sini tersedia ada bangun ruang balok. Nah, yang dimaksud luas permukaan itu adalah baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 21 ini kamu disuruh mencari luas permukaan dari bangun ruang. Nah, 21 ini adalah soal benar salah gitu ya. Nah, ini di sini tersedia bangun ruang balok, sudah diketahui panjang sisinya gitu ya. Apakah benar luas permukaannya balok itu 564? Nah, dalam mencari luas balok itu jadi yang namanya luas permukaan ini adalah luas daripada penutup balok ini. Nah, penutup balok ini ada 6 sisi ya. Ini sisi depan, sisi samping kanan, nanti ada sisi belakang, sisi samping kiri, kemudian atas, bawah. Nah, untuk mencari berapa luas penutupnya di balok ini, sisi yang berhadapan itu sama besar. Misalkan nih, sisi depan dan sisi belakang ini luasnya sama, berhadap-hadapan, maka bisa kita manfaatkan. Sisi depan ini bentuknya persegi panjang, maka dengan panjangnya ini 14, kemudian lebarnya atau naiknya ini 10. Nah, untuk mencari luasnya persegi panjang ini, panjang kali lebar, berarti panjangnya 14, lebarnya 10. Sedangkan yang sama dengan luas yang di depannya dan luas belakang, berarti ada 2 ya. Berarti nanti 2 kali ini. Nah, gitu ya. Berarti ini 2 kali 14 itu 28 kali 10, 280. Nah, sedangkan dari luas depan dan belakang sudah, sekarang samping kanan dan samping kiri sama-sama berhadapan, berarti luasnya sama. Berapa panjangnya? Ini 10 dan 8 dikali 2, karena samping kanan dan samping kiri sama luasnya. Berarti ini 10 kali 8, 80 kali 2, 160. Kemudian atas dan bawah sama ya, ada 2 kali, berarti itu 14 dikali 8. 14 kali 8 kita kalikan, 8 kali 4 32, 8 kali 1 8 tambah 3 11, kemudian dikali 2 ya, berarti 2 2 4. Nah, kalau sudah ketemu masing-masing sisinya ini baru dijumlahkan. 0 tambah 0 tambah 4 4, 8 tambah 6 ini 14 tambah 2 16, 1 tambah 2 3 4 6 6 6 4. Nah, ini harusnya luas permukaannya 664, berarti ini salah. Nomor 2, nah ini jam dinding menunjukkan pukul 8. Ketika ulangan matematika dimulai, sudut kecil yang terbentuk dari jarum jam yang menunjukkan pukul 8. Nah, kita gambar jamnya. Ini ada jam, ini anggap aja lingkaran gitu ya. Nah,
ini 3, ini 9 ya. Berarti ini kita tulisi yang seperlunya aja, yang kira-kira bisa untuk menghitung jam 8 kira-kira di sini. Nah, jam 8 itu berarti jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 12. Nah, setiap satu jamnya ini, perpindahan 8 ke 9 ini sudutnya sudah diketahui 30 derajat ya. Nah, sekarang ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti 30 kali 4 adalah 120 derajat. Nah, ini berarti betul ya. Oke, itu nomor 22. Sekarang kita lanjut ke nomor 23. Ini menjodohkan. Baik. Mahir belajar IPA dari pukul setengah 8 malam sampai jam 8 lewat 10 ya, 20 lewat 10 untuk menghadapi latihan PSAJ Kota. Lama belajar berarti dari jam 19.30 sampai 20 lebih 10. Boleh kalian hitung manual gitu ya. Jadi jam setengah 8 sampai jam 8 itu kan berarti 30 menit. 30 menit lebihnya 10 menit berarti 40 menit ya. Boleh seperti itu atau pakai pengurangan jam bagi kalian yang mungkin masih bingung. Nah, ini dikurangi, ini 10 kurangi 3, ini menit ya, ini menit, ini jam. Makanya nanti ketika terjadi pemindahan angka nanti ketahuan. Ini yang sebelah sini satuannya menit, ini 10 menit. 10 menit dikurangi 30 menit tidak bisa, makanya kamu harus meminjam di sini 1 jam. Ini jadi tinggal 19 jam. Nah, 1 jam dibawa ke menit berarti kan 60 ya. 60 tambah 10 jadinya 70. 70 dikurangi 30 40. Ini 19 kurangi 19 0, berarti 40 menit ya, betul. Berarti ini dengan 40 menit di sini. Kemudian nah, ini ada tabel kegemaran olahraga gitu ya. Ini ada jenis kegemaran. Ini banyak siswa. Banyak siswa itu bisa disebut sebagai frekuensi. Jadi besok kalau ada kata-kata frekuensi itu sama dengan banyaknya perdata ini gitu ya. Oke. Sepak bola di sini kelas 5 dan kelas 6. Ada tenis, ada renang, ada basket. Pertanyaannya, banyak anak kelas 5 yang menyukai sepak bola. Kelas 5 yang menyukai sepak bola berarti ada 31 di sini. Kemudian selisih banyak anak kelas 6 yang menyukai sepak bola dan kelas 6 yang menyukai sepak bola dan basket. Berarti 32 dikurangi 17 dikurangi itu ya, ini pinjam 1 di sini 2, ini 12 kurangi 7 5, ini 1 15. Nah, ini 15. Nah, itu ya menjodohkan. Lanjut ke ini 26 sampai 30 ini adalah isian singkat. Ini nomor 26 ini adalah FPB. Nah, kamu harus tahu FPB. Ini FPB nanti bisa dicari sendiri ya. Yang ditanyakan ini Bu saya membeli 64 mangga, 48 manggis, 32 apel. Buah-buah ini diletakkan di atas piring dengan jumlah yang sama banyak setiap piringnya. Pertanyaannya, banyak buah yang terdapat pada setiap piringnya. Yang ditanyakan buahnya. Nah, FPB itu nanti berarti kamu mencari piring. Nah, kamu mencari FPB nya ini tuh berarti mencari banyaknya piring ya.
sudah kita kerjakan. 64 terus 48 32. Nah, ini bisa kamu dibagi dua, boleh bagi dua. Ini 32, 24, ini 18. Dilingkari karena bisa membagi ketiganya, dibagi dua lagi. Ini 32 bagi 2 itu 16, ini 12, ini 9. Kita lingkari bisa membagi ketiganya. Selama dia masih ada genap, bagi 2 saja ya. 16 bagi 2 itu 8, ini 6, ini 9 tidak bisa dibagi 2, tulis saja 9 ya. Nah, ini 2 tidak bisa membagi ketiganya, tidak kita lingkari, bagi 2 lagi aja. Ini 4, ini 3, ini tetap 9, dibagi 2 lagi aja. 2, 3, 9, ini 2, 1, 3, 9, dibagi 3, 1, 3, dibagi 3 lagi, 1, 1, 1. Nah, sampai 1. Kalau semua sudah 1, jadi kamu stop. Oke. Di sini yang dilingkari ini adalah FPB-nya. Berarti FPB-nya itu 2 dan 2 ini dikalikan FPB-nya ini. Nah, 2 kali 2. Yang dilingkari ini dikalikan, berarti 4. Berarti FPB-nya 4. Ya, 4. Berarti 4 ini bukan banyak buahnya, 4 ini adalah banyak piringnya. Nah, gitu ya. Nah, berarti banyak buah yang terdapat pada setiap piringnya. Nah, berarti ini tinggal dibagi 4. 64 bagi 4 itu 16. Ini dibagi 4 itu 12. Ini dibagi 4 itu 9. Nah, banyaknya buah berarti mangga itu ada 16, manggis ada 12, buah apel ada 9. Dijumlahkan 16 tambah 12 tambah 9. 16 tambah 12 itu 28, 28 tambah 9 itu 37. Nah, berarti banyak, setiap piringnya 37. Oke, nomor 27 adalah perbandingan jumlah. Nah, di sini ada uangnya Said dan uangnya Dinda. Dinda ini 5, kemudian Said itu 3. Artinya perbandingan ini adalah Dinda itu mempunyai uang 5. Setiap Dinda mempunyai uang 5, maka Said itu mempunyai uang 3. Itu ya. Maksudnya apa? Misalkan Dinda punya uang 10.000. Kira-kira berapa uangnya Said? Nah, Dinda ini untuk jadi 10.000, 5-nya ini kan dikali 2. 2.000 ya. Nah, dikali 2.000, 5 kali 2.000 10.000, maka 3-nya ini juga dikali 2.000. Nah, makanya ini kalau Dinda 10.000 berarti uangnya Said 6.000. Ini hanya contoh penjelasan saja. Oke, kemudian masuk ke soal. Diketahui ini jumlah uang mereka berdua. Berarti karena yang diketahui jumlah uang mereka, maka perbandingannya juga dijumlahkan. Perbandingan Dinda dan Said ini dijumlahkan. 5 ditambah 3 yaitu 8. Nah, yang ditanyakan adalah uangnya Said. Berarti kalau Dindanya ini kan, Dinda dan Said ini kan 8 ya perbandingannya. Sedangkan Said ini perbandingannya 3. Nah, jumlah uang Dinda dan Said ini 1.600.000. Nah, 8 ini dikali berapa sama dengan 1.600.000? Ya tinggal 16 bagi 8 itu kan 2 ya, berarti dikali 250.
Yang ini juga dikali 200.000. Berarti uangnya Said ada 600.000. Nah, ini ya. Oke, lanjut ke nomor 28. Ini ada bangun datar jajar ginjang. Jajar ginjang itu sisi yang berhadapan itu, sudut yang berhadapan itu besarnya sama. Ini dengan ini besarnya sama, sudut ini dengan yang ini besarnya sama. Jangan lupa segi 4 itu mempunyai jumlah sudut adalah 360 derajat. Jadi sudut ABCD kalau dijumlahkan itu 360 derajat. Nah, di sini ketahui sudutnya ini 115 derajat di sininya. Ya, ini. Yang ditanyakan adalah sudut D. Nah, ini sudut D ini berapa? Nah, masih ingat sudut pelurus? Sudut pelurus itu sudutnya adalah 180 derajat. Nah, untuk mencari sudut D ini, kita bisa manfaatkan sudut pelurus ini. Ini diketahui sudut A-nya 115 derajat. Nah, sedangkan sudut yang ini tuh berapa? Nanti sama dengan yang sudut A. Berarti 180 derajat ini dikurangi 105. Dikurangi aja. Ini 0 yang nggak bisa, ini 7, 10, ini 5, 7 kurangi 1, 6. Ini 0, berarti sudut D adalah 65 derajat Celcius. Derajat ya, Celcius, sorry. Oke, lanjut ke 29. Ini mudah ya, nanti yang putra tuh berarti nanti kamu tinggal mengerutkan yang berwarna abu-abu ini, tinggal diurutkan gitu ya. Oke, mudah, lanjut aja. Nomor 30. Nah, 30 ini adalah volume dari tabung. Nah, tabung. Volumenya apa? Volume tabung itu, jadi kalau nanti ditanyakan bangun ruang, kemudian yang ditanyakan adalah bangun volumenya, maka rumus secara umum volume bangun ruang itu adalah luas alas dikali dengan tinggi bangun tersebut. Di dalam tabung ini luas alasnya adalah lingkaran, maka luas lingkaran kita masukkan pi kali R kali R kali T. Nah, ini. Oke, ini rumus volume tabung. Panjang alasnya 1,4. Nah, ini 1,4. Tingginya 1,2 meter. Diisi 3/4 bagian. Nah, berapa banyak penampungnya itu? Nah, pi-nya ini kita pakai 22/7 ya. Karena nilai pi itu kan yang nilai pendekatan pi itu kan ada 2 ya. 22/7 atau 3,14. Nah, karena di sini R-nya ini kan panjang 1,4 ini adalah diameternya. Diameternya 1,4. Nah, sedangkan yang namanya jari-jari itu setengahnya diameter. Jadi 1,4 bagi 2 yaitu 0,7. 0,7 ini kan kelipatan dari 7 ya. Maka pi-nya pakai 22/7 dikali 0,7 kali 0,7 kali tingginya 1,2. Nah, ini bisa kita coret. Ya, ini dibagi 7 ini habis, dibagi 7 ini tinggal 0,1. Oke, tinggal dikalikan aja 22. Ini 0,1 kali 0,7, 0,7 ya, berarti 22 kali 0,7 kali 1,2. Oke, dikalikan saja ya. Ini koma dengan koma dihilangkan, disimpan dulu, berarti 12 dikali 7.
ini 14, 7 kali 1 itu 7 tambah 1 8. Nah tadi menyimpan koma kan, di belakang koma ada berapa angka? Kalau kita hitung ini ada 1, ada 2 digabungkan ya, berarti sedangkan ini ada 2 digit 2 angka, berarti komanya di depannya sini tambahin 0, nah ini belum selesai, masih dikali dengan 22, dikali dengan 22. Nah ini nolnya disimpan dulu, 2 kali 4 8, 2 16 itu ya, ini juga 8, ini 16 ditambahkan 8, ini 14, ini 8, ini 1. Di belakang koma ada 2 angka, berarti 18,48 meter kubik gitu ya, jawabannya 18,48 kubik. Baik, itu untuk sebel nomor 21 sampai 30. Terima kasih.